Mari kita berdoa ya. Kami sungguh bersyukur kalau masih ada kesempatan bagi kami untuk mengenal-Mu lebih dalam ya Tuhan. Sebagai bukti akan kecintaan kami kepadamu, kami ingin lebih mengenal dan mengenal-Mu secara benar sesuai dengan apa yang Kau wahyukan bagi kami. Tapi Kau sendiri tahu betapa lemahnya dan terbatasnya kami. Tanpa terang dari Engkau, tanpa pencerahan yang Kau berikan, kami tak mungkin sanggup mengenal Engkau. Karena itu kami mohon, Tuhan berkati kami, bukakan mata kami untuk melihat, bukakan hati kami untuk bisa menerima akan siapa dirimu yang sejatinya, sesuai dengan wahyu yang Kau berikan kepada kami. Tuntun dan berkati kami semua dalam belajar malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita akan lanjutkan untuk kelas kita. Hari ini kita akan masuk tema Allah Tritunggal ya. Tema yang tentu tidak asing, tapi kita akan coba bahas kembali tema yang tidak mudah. Tapi saya akan mencoba untuk memaparkannya sesederhana mungkin begitu ya, supaya kita bisa lebih mudah untuk menerimanya. Mengapa tema ini penting kembali kita bahas saudara sekalian? Ya karena ini adalah dirinya Allah yang sejati ya. Dan dia telah memperkenalkan dirinya dan karena itu kita perlu mengenal secara benar sesuai dengan apa yang dia wahyukan untuk kita. Ya tentu untuk belajar tentang doktrin ini saya mengajak kita untuk kembali mengingat ya. Akan beberapa hal yang penting dalam kita belajar akan Allah. Yang pertama saudara ya. Kita dapat mengenal Allah sejauh dia memperkenalkan dirinya kepada kita, yaitu melalui Alkitab. Jadi ini poin yang ingin saya sampaikan di awal. Bahwa sekali lagi kita bisa mengenal dia sejauh dia memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Alkitab. Jadi tanpa Alkitab kita tidak bisa kenal dia. Jadi tidak bisa kita berdiam diri, memikirkan sendiri siapa Allah, tidak bisa. Mesti melalui Alkitab yang merupakan wahyu atau sarana yang dia berikan untuk Allah memperkenalkan dirinya. Yang kedua, kita mesti mengingat bahwa yang terbatas tidak mungkin dapat memahami sepenuhnya Allah yang tak terbatas. Jadi ketika kita belajar tentang Allah dan masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan, justru itu masuk akal. Kalau kita belajar tentang Allah yang sejati dan kita tidak menyisakan pertanyaan-pertanyaan, artinya kita bisa puas sepenuhnya. Itu justru tidak masuk akal karena berarti kita bisa menguasai Allah yang tak terbatas dengan pikiran kita yang terbatas. Ya, justru kita mesti menyadari akan adanya hal-hal yang tak terjawab. Dan itu yang dikatakan sebagai misteri ya. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi meskipun Allah telah membukakan dirinya untuk kita, memperkenalkan dirinya melalui wahyu khusus yaitu Alkitab, tidak berarti kita bisa memahaminya 100%. Tidak ya. Tetap ada bagian-bagian, bahkan mungkin sebagian besar diri Allah itu masih hal-hal yang tersembunyi. Ya, tapi dia tetap memperkenalkan dirinya secara cukup untuk kita bisa kenal dia ya. Nah, doktrin Allah Tritunggal ini saudara, sering dikatakan tidak masuk akal. Satu kok tiga, tiga kok satu. Tapi ini bukan tidak masuk akal ya. Ini bukan irasional, tapi ini suprarasional. Ini bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal. Beda ya, tidak masuk akal dengan melampaui akal. Doktrin Allah Tritunggal bukan tidak masuk akal, tapi dia melampaui akal kita. Kenapa melampaui? Ya, karena akal kita, pikiran kita itu begitu terbatas. Ya. Sekian lama kita menjadi orang Kristen, tapi apakah doktrin Tritunggal kita sudah cukup benar ya? Ya. Sebelum kita akan coba tes ya tentang beberapa poin, saya mengingatkan yang dikatakan oleh Anselmus. I believe in order to know and not I know in order to believe. Aku percaya bukan supaya aku mengerti.
Sorry, sebaliknya. Aku percaya supaya aku mengerti. Bukan aku mengerti supaya aku percaya. Jadi kalau kita menuntut ngerti dulu baru percaya, justru sebaliknya yang kita perlukan. Kita percaya dulu, supaya nantinya kita bisa mengerti. Iman itu mencari pengertian, ya. Aku percaya agar aku dapat mengerti. Hal ini penting waktu kita belajar Tritunggal, ya. Waktu kita belajar Tritunggal, prinsip ini penting. Kita percaya, dan karena itu kita akan makin mengerti siapakah Allah Tritunggal. Nah, saudara, saya akan menampilkan beberapa contoh doa atau pernyataan, ya. Coba kita akan lihat ini benar atau salah, ya. Ada orang berdoa begini, Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga. Pernah dengar doa seperti itu? Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga. Doa seperti ini, Tritunggalnya benar atau salah? Berarti menyamakan Yesus dengan Bapa, kan begitu ya? Atau yang kedua, Bapa kami bersyukur karena Engkau telah rela berkorban mati di salib bagiku. Pernah dengar doa ini? Saya pernah loh, bahkan di gereja ini ya. Jadi ada yang berdoa, Bapa kami bersyukur Engkau telah rela disalib bagi kami, Bapa. Berarti Bapa yang disalib dong. Ya. Apakah Tritunggalnya benar? Atau ada lagu yang mengatakan ini, atau ada lagu yang seperti ini. Yesus Engkau Roh Kudus yang turun ke dunia. Lagu yang enak ya. Tapi kalimatnya, Yesus Engkau Roh Kudus yang turun ke dunia. Nah, ini Tritunggalnya benar enggak kira-kira? Atau ada satu formulasi baptisan. Ada gereja-gereja yang formulasi baptisannya adalah aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pernah dengar formula baptisan seperti itu? Jadi Bapa adalah Yesus, Anak adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, kan begitu ya? Nah, ternyata apa jawaban saudara terhadap 4 poin ini? Ada yang menjawab benar? Harusnya jawabannya semua salah sih ya. Harusnya jawabannya semua salah. Doa-doa yang dinaikkan seperti itu ya adalah satu ekspresi dari kurang pahamnya tentang doktrin Tritunggal ya. Lagi ya. Apakah saudara mengerti Allah Tritunggal seperti triteisme? Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, dan itu adalah 3 Allah. Apakah kita mengertinya seperti itu, 3 Allah? Atau mengerti Tritunggalnya seperti ini. Allah Tritunggal itu ya satu. Ya, cuma dia menyatakan dalam 3 perwujudan. Dia menyatakan dalam 3 peran. Waktu perjanjian lama namanya Bapa. Nanti waktu perjanjian baru ganti nama jadi Yesus dan kemudian Roh Kudus. Jadi cuma satu aja sebenarnya. Ya, satu pribadinya. Jadi awalnya Bapa, cuma karena mau menebus dia menjadi Yesus. Dan setelah naik untuk turun, dia jadi Roh Kudus. Jadi Bapa sama dengan Yesus, sama dengan Roh Kudus. Apakah seperti yang dipahami? Kalau mengerti Tritunggal seperti triteisme, 3 Allah, itu jelas pengertian Tritunggalnya salah ya. Tapi juga mengerti Tritunggal sebagai satu pribadi dengan 3 peran. Tapi sebenarnya cuma satu pribadi aja sih, seperti saya ya. Saya kalau di gereja pendeta, kalau di rumah jadi papa ya. Kalau saya di bengkel jadi ya konsumen atau customernya bengkel itu kira-kira begitu ya. Ya cuma peran saya 3 kira-kira begitu. Tapi ini bukan pengertian Tritunggal yang benar ya. Ini bukan pengertian Tritunggal yang benar. Kalau begitu yang benar bagaimana ya? Nanti kita akan lihat ya. Jadi kita akan lihat. Sekali lagi kita mengerti Tritunggal itu hanya berdasarkan Alkitab. Karena dari Alkitab Allah itu memperkenalkan dirinya. Memang kata Tritunggal tidak ada. Tapi konsepnya, pengertiannya, ajarannya itu ada, saudara.
Ya, sekarang kita akan lihat ya, mengapa kita percaya Allah Tritunggal. Yang pertama saudara, Allah di dalam Alkitab itu memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Esa ya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Esa. Esa itu satu berarti ya. Perhatikan beberapa ayat ini, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Satu, ya, bukan banyak. Markus 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa. Dan tidak ada yang lain kecuali dia. Lagi-lagi menyatakan Tuhan itu Allah itu Esa. Satu. 1 Korintus 8:4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Ya, 1 Timotius 2:5. Karena Allah itu Esa, satu. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi lagi-lagi Allah kenalkan dirinya sebagai Allah yang Esa, yang satu. Yakobus 2:19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Hanya ada satu Allah saja. Jadi di dalam Alkitab, Allah memperkenalkan dirinya sebagai yang Esa, yang satu. Tapi ternyata di dalam Alkitab Allah tidak hanya memperkenalkan dirinya dengan yang Esa, yang satu. Tetapi di dalam Alkitab yang sama, Allah juga memperkenalkan dirinya dalam 3 pribadi yang berbeda. Ya, sekali lagi, di dalam Alkitab, tadi kita sudah lihat dia kenalkan dirinya, aku ini Esa, satu, tidak ada yang lain selain aku. Tapi di bagian Alkitab yang lain, dia juga kenalkan dirinya dalam 3 pribadi yang berbeda. Mari kita lihat beberapa ayatnya. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan, ketika mau cipta manusia, Allah berkata, baiklah kita. Kita ini siapa? Tidak mungkin Allah bicara sama malaikat. Tidak mungkin. Kita ini siapa? Jelas ini tentang Allah, saudara. Loh, tadi Allah mengatakan satu, Esa, tidak ada yang lain. Tapi dalam Kejadian saja dia mengatakan baiklah kita. Berarti kan lebih dari satu ini. Tapi saudara mungkin tanya, loh tapi kan bukan 3. Oke, nanti kita akan lihat. Tapi yang pasti adalah ada yang lebih daripada satu. Karena dia mengatakan kita. Demikian Kejadian 11 ayat 7. Di dalam kasus Menara Babel itu ya. Baiklah kita turun dan mengacau balakan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Baiklah kita. Lagi-lagi Allah menyatakan ada lebih dari satu. Tadi dia mengatakan aku ini Esa, satu dari yang lain. Tapi di bagian yang lain Allah mengatakan bicara tentang kita. Berarti ada yang lebih dari satu. Tapi ini kan belum 3. Sekarang kita akan lihat yang lain. Memang belum 3, tapi yang jelas ini lebih daripada 1. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tadi dari Kejadian, kita memang belum menunjukkan 3. Tapi dalam bilangan ini, sudah tunjukkan 3. Ada 3 Tuhan di sana. Ada 3 kata Tuhan di sana. Tuhan memberkati yang pertama. Tuhan menyinari yang kedua. Tuhan menghadapkan wajahnya yang ketiga. Ya 3 berarti lebih dari 1. Tapi dalam bilangan sudah tertentu yaitu 3. Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Berapa kata kudus? 3. Kalau kita memang belum
belum tertentu pada 3. Tapi dari Bilangan dan Yesaya, jelas ini menunjuk pada 3. Ya, 3. Lalu kita tanya lagi, 3 itu siapa? Ya, jadi pertama tadi Allah menyatakan dirinya sebagai yang Esa, tidak ada yang lain. Tapi di bagian yang lain Alkitab Allah mengatakan tentang kita, berarti lebih dari 1. Dan itu ternyata 3. Dan 3 ini siapa? Itu kemudian baru jelas dalam perjanjian baru, saudara ya. Siapa 3 itu? Matius 3, 16, 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Saya ulangi Matius 3, 16, 17. Sesudah dibaptis, Yesus, perhatikan Yesus. Segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita belum tertentu 3, tapi kita sudah lihat kita itu pasti 3. Nah 3 ini siapa? Jelas dalam perjanjian baru, yaitu Yesus. Di sana dikatakan ada roh Allah, yaitu Roh Kudus. Dan ada suara dari surga. Suara siapa? Suara dari surga. Bapa. Dari mana kita tahu Bapa? Karena dia mengatakan inilah anakku. Jadi sudah makin terang nih ya. Memang Allah itu menyatakan dirinya sebagai Tritunggal itu bertahap, progresif ya. Tidak langsung jelas. Jadi secara progresif. Dari yang kita, kemudian kita ini berapa banyak sih? 3. 3 ini siapa aja sih? Terang dalam perjanjian baru. Yesus, Roh Kudus, dan Bapa. Dan sangat jelas dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3. Dan sudah jelas siapa 3 itu. Itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menarik sekali kata nama itu dalam bahasa Inggrisnya juga dalam bahasa Yunani itu dalam bentuk tunggal ya. Memang menyalahi gramatikal, tapi itulah Tritunggal. Bukan in the names, tapi in the name. Tapi ada 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, jadi kita lihat akan cara Allah memperkenalkan dirinya seperti itu, saudara sekalian ya. Jadi pertama dia kenalkan dirinya, aku ini Esa. Tapi satu sisi dia kenalkan tentang kita. Dan ternyata kita itu ada 3. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita lihat lagi tentang 3 pribadi yang berbeda tentang Bapa, Anak, Roh Kudus. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Ini satu salam ya. Ada Tuhan Yesus Kristus, ada Allah bicara Bapa di sana, dan ada Roh Kudus. Demikian di 1 Petrus 1 ayat 2 bagian A. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh, yaitu Roh Kudus. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi jelas dalam perjanjian baru 3 itu siapa? Itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang terakhir ayatnya. Wahyu 1 ayat 4 sampai 5. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia, Bapa ya. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ke-7 roh. Ini bicara Roh Kudus bukan berarti rohnya 7 ya. Kita sudah belajar angka 7 ini angka sempurna. Roh yang sempurna maksudnya. Yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus. Saksi yang setia dan seterusnya. Jadi perjanjian baru lumayan banyak menyatakan 3 pribadi itu ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Meskipun urutannya tidak selalu sama. Tadi ada Yesus, Roh Kudus, Bapa. Tadi ada Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ada Bapa, Roh Kudus, Yesus. Dan itu tidak masalah sama sekali. Tentang urutan-urutan itu. Jadi kita simpulkan apa? Dalam Alkitab Allah menyatakan dirinya ini loh aku. Satu sisi dia menyatakan aku ini Esa. Satu, tidak ada yang lain. Tapi di bagian Alkitab yang lain mengatakan ada Allah Bapa. Ada Yesus yang adalah Allah. Coba diklik. Dan ada Roh Kudus yang adalah Allah.
Ini adalah data dari Alkitab tentang cara Allah kenalkan dirinya. Sekali lagi, dia menyatakan aku ini Esa, satu, tidak ada yang lain. Tapi Allah yang sama mengatakan, ada Allah Bapa, ada Yesus yang adalah Allah, dan ada Roh Kudus. Jadi bagaimana ini dengan hal ini saudara sekalian ya? Bagaimana kita menanggapinya? Mungkin ada orang mengatakan begini, ya bisa saja Bapa itu Allah, Yesus Roh Kudus bukan Allah. Ya cuma sebagai pendamping saja kira-kira begitu. Ya, jadi bukan Tritunggal, benar-benar cuma satu Allah saja, bukan Tritunggal. Karena yang Allah itu Bapa, Yesus Roh Kudus ya bukan Allah. Ya. Tapi pernyataan ini jelas tidak bisa diterima ya. Karena dalam berbagai hal, Bapa, Anak, Roh Kudus disejajarkan, saudara ya. Disejajarkan. Jadi tidak mungkin Yesus tidak Allah, tidak mungkin Roh Kudus tidak Allah. Nah sekarang kita akan lihat bukti tentang keilahian Yesus. Kalau bukti Bapa adalah Allah sudah sangat jelas. Bapa jelas adalah Allah. Ya. Tapi bagaimana dengan Yesus? Alkitab juga memberikan kepada kita begitu banyak kesaksian bahwa Yesus adalah Allah. Misalkan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman di sini jelas bicara Yesus ya. Jadi kalau digantikan Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Allah. Ya. Yesus juga punya nama-nama ilahi. Ia disebut sebagai Allah dalam Ibrani 1:8. Ia disebut sebagai anak Allah. Matius 16 ayat 16 sampai 17. Istilah anak Allah bukan berarti Allah beranak ya. Istilah anak Allah itu sama dengan Allah itu sendiri. Sehingga pada waktu Yesus mengakui sebagai anak Allah, maka orang-orang Yahudi ingin membunuhnya. Karena mereka menganggap Yesus menyantarakan dirinya dengan Allah. Jadi istilah anak Allah dalam konteks orang Yahudi itu sama dengan Allah. Jadi ada salah pengertian dari orang-orang lain yang memfitnah orang Kristen mengatakan Allahnya punya anak. Tidak, istilah Allah, anak Allah bukan berarti Allah punya anak dalam hal biologis. Tapi istilah anak Allah itu adalah bicara Allah sendiri. Yesus juga disebut Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan dalam Wahyu 19 ayat 16. Jelas ini adalah nama-nama ilahi yang tidak mungkin diberikan kepada seorang manusia biasa, tidak. Itu nama yang diberikan pada Yesus, yaitu nama-nama ilahi, dan itu menyatakan keilahiannya. Yang lain dari bukti keilahian Yesus, ia punya sifat-sifat ilahi, kekal, maha hadir, maha tahu, maha kuasa atas penyakit, atas setan, atas segala yang hidup, atas alam semesta, atas kematian. Dia suci, dia tidak berubah. Jadi sifat-sifat ini adalah sifat-sifat ilahi. Dan itu dilekatkan kepada diri Yesus. Dan itu jelas membuktikan dia sendiri adalah Allah. Lalu Alkitab juga menyatakan Yesus melakukan tindakan-tindakan ilahi. Dan tidak menolak diperlakukan sebagai yang ilahi. Contohnya, Yesus mencipta. Ayat-ayatnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Nanti akan saya kirimkan di grup materi ini. Dia mencipta, dia menopang segala sesuatu, dia mengampuni dosa, dia membangkitkan orang mati, dia menghukum manusia, memberikan hidup yang kekal. Dia, Yesus juga menerima penyembahan dari manusia. Ya, ketika Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus tidak komplain dan mengatakan, salah Mas Thomas, kamu salah itu. Yesus tetap menerima penyembahan itu. Dan itu membuktikan dia Allah. Ya. Kalau Yesus mau disembah, itu hanya punya dua kemungkinan. Dia benar-benar Allah, atau dia adalah manusia yang kurang ajar. Hanya dua pilihan itu kan. Jadi kalau saya pikir tidak ada orang yang mengatakan Yesus itu manusia yang kurang ajar. Tidak ada. Tapi bahwa dia kemudian menerima penyembahan, tidak bisa tidak itu membuktikan bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Alkitab juga memberikan kepada kita banyak kesaksian tentang keilahian Roh Kudus. Roh Kudus jelas adalah pribadi Allah juga. Karena dia punya nama-nama ilahi. Roh Kudus disebut sebagai Allah. Dia disebut sebagai roh yang kekal, roh kebenaran,
roh kemuliaan, roh kekudusan. Dan nama-nama ini jelas menunjuk pada nama-namanya ilahi. Dan itu dilekatkan pada Roh Kudus. Membuktikan dia adalah Allah. Roh Kudus juga disetarakan dengan Bapa dan Anak. Salah satunya dalam formula baptisan ya. Dalam amanat agung tadi itu ya. Baptisan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi disetarakan ya. Berarti kalau Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus harus juga adalah Allah. Karena disetarakan di dalam bagian itu. Lalu Roh Kudus juga punya sifat-sifat ilahi. Maha tahu, maha kuasa, maha hadir, memberi hidup, dia kekal. Jadi ini sifat-sifat hanya untuk Allah dan dilekatkan pada Roh Kudus. Jelas membuktikan dia adalah Allah. Dan Roh Kudus juga melakukan akan tindakan-tindakan ilahi. Roh Kudus terlibat dalam karya penciptaan, mengilhamkan Alkitab, berkarya dalam proses inkarnasi Yesus, meyakinkan orang percaya, melahirbarukan manusia, memberikan penghiburan, menyucikan, menguduskan, dan ini semua adalah tindakan-tindakan ilahi. Dan itu dilekatkan pada diri Roh Kudus, maka membuktikan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Jadi bukan hanya Bapa yang Allah, lalu Anak dan Roh Kudus bukan Allah. Tidak, ternyata Bapa adalah Allah. Yesus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah, maka kita kembali ke data Alkitab tadi. Allah menyatakan dirinya sebagai yang esa, satu dari yang lain. Tapi Allah yang sama menyatakan dirinya bahwa Bapa itu adalah Allah. Anak itu adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Jadi ada dua kelompok ayat ya. Kelompok ayat pertama menyatakan tentang keesaan Allah. Yang satu itu. Tapi kelompok ayat yang kedua adanya tiga yang berbeda. Bapa, Yesus, Roh Kudus. Lalu bagaimana kita melihat akan cara Allah memperkenalkan dirinya ini, saudara? Satu sisi bicara keesaan. Satu sisi bicara yang tiga ini, saudara. Kalau kita hanya menekankan yang esa, tapi kita mengabaikan yang tiga yang berbeda tadi. Kita cuma ambil yang esa. Allah itu esa, titik. Lalu kita tidak mempedulikan begitu banyak ayat yang bicara Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Berarti kita harus membuang begitu banyak ayat Alkitab. Kalau mau cuma ambil yang esanya saja, lalu membuang yang tiga tadi, berarti kita harus menghapus demikian banyak ayat Alkitab. Dan itu jelas tidak mungkin. Tapi memang banyak yang seperti itu, saudara ya. Hanya menekankan yang esa, mengabaikan yang tiga tadi, akhirnya konsep Allahnya sama dengan Islam. Kalau konsep Islam, tauhid, itu benar-benar ya cuma esa itu satu, tok. Tidak ada pengertian yang lain dalam keesaannya, ya cuma itu aja. Atau Yudaisme. Orang Yahudi juga tidak percaya Tritunggal, saudara ya. Ya sama seperti tauhidnya Islam. Cuma percaya Yahweh yang esa. Ya. Dia tidak percaya Yesus adalah Allah, dia tidak percaya Roh Kudus adalah Allah. Ya. Itu akan sama dengan Unitarianisme. Ada sekte Kristen yang namanya Unitarianisme. Itu juga tidak percaya Tritunggal. Karena hanya menekankan yang esa, membuang begitu banyak bagian-bagian tentang yang tiga tadi. Saksi-saksi Yehowa. Mereka juga menolak Tritunggal. Jadi mereka cuma percaya Bapa saja yang adalah benar-benar Allah. Lalu Bapa itu cipta Yesus sebagai Allah kecil. Tritunggal, saksi Yehowa tidak percaya Roh Kudus sebagai Allah. Hanya percaya Roh Kudus sebagai kuasa Allah. Ya, tapi intinya mereka cuma percaya menekankan yang esa. Tapi mengabaikan begitu banyak ayat yang bicara tentang yang tiga yang berbeda tadi. Atau Oneness Pentakostalism. Ini juga kelompok atau sekte kekristenan yang percaya seperti tauhid ya. Yang menekankan yang esa saja. Tapi tidak percaya ada tiga pribadi yang berbeda itu. Ini akan terjadi pada kita. Kalau kita dalam data Alkitab Allah, cara Allah kenalkan dirinya. Tadi ada banyak ayat yang mengatakan esa. Ada banyak ayat mengatakan tentang tiga pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, Roh Kudus. Cuma ambil yang esa.
buang yang tiga, jatuhnya akan seperti ini. Kalau tidak Islam, Yahudi, Unitarian, Saksi Yehova, atau Oneness Pentecostalism. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita buang yang esanya, kita tidak terima yang esanya. Kita hanya pedulikan yang tiga. Oh, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi kita buang yang esanya. Kita akan jadi politeisme. Kita akan menyembah tiga Allah. Lebih daripada satu Allah cukup sebagai politeis. Kita akan jatuh kepada triteisme. Ya. Berarti kita percaya ada tiga Allah. Orang Kristen punya tiga Allah. Kalau kita menerima yang tiga, membuang yang esa, jatuh seperti itu. Ya. Atau Mormon. Mormon itu juga tidak percaya Tritunggal ya. Gereja Mormon atau yang mereka punya label Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Namanya keren ya. Tapi ini Mormon itu saudara ya. Itu sekte itu. Tapi namanya keren. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Jadi kalau keluar kota-kota besar jangan salah masuk gereja ya. Namanya keren tapi isinya bahaya ya. Mereka menolak Tritunggal ya. Mereka lebih jatuh kepada triteisme ya. Ya, mereka menekankan akan tiga pribadi yang berbeda sebagai Allah yang bukan satu. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, benar-benar terpisah, tidak menyatu. Ya, berarti mereka buang yang esa, membuang begitu banyak ayat Alkitab yang menyatakan keesaan Allah, lalu mengambil yang tiga. Kita tidak bisa lakukan itu ya. Karena baik ayat yang menyatakan keesaan Allah, ataupun ayat yang menyatakan tentang adanya tiga pribadi Allah itu sama-sama dari Allah yang sama, saudara. Jadi tidak bisa ambil yang esa, buang yang tiga. Tidak bisa ambil yang tiga, buang yang esa, tidak bisa. Kita mesti ambil ke semua-semuanya. Kalau begitu bagaimana cara merumuskannya? Kalau kita mengambil semuanya. Allah itu esa, ya. Tapi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, juga iya. Loh, bagaimana ini tidak masuk akal? Satu kok tiga, tiga kok satu. Sekali lagi ini bukan tidak masuk akal, ini melampaui akal kita. Karena itulah Bapak Gereja Tertullianus adalah orang yang pertama yang kemudian merumuskan dengan nama Tritunggal, Trinitas. Trinitas. Jadi inilah alasan kenapa sih kita mempercayai Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Karena itulah yang dikenalkan Allah kepada kita. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Trinitas. Di satu sisi dia menyatakan aku Esa. Tapi sisi lain menyatakan Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Jadi pasti bukan tiga Allah. Karena kalau ngomong tiga Allah akan bertentangan dengan yang dia mengatakan Esa tadi. Tapi kalau cuma menekankan benar-benar keesaan yang benar-benar tunggal, mengabaikan tiga itu, ya mesti membuang begitu banyak ayat. Dan itu tidak mungkin terjadi. Maka diformulasikanlah kebenaran-kebenaran penyataan Allah ini sebagai Tritunggal. Allah yang Esa, itu kemudian diformulasikan sebagai hakikat. Esa dalam hal apa? Satu dalam hal apa? Itu Esa atau satu dalam hakikat. Esensi, inti, atau zat. Ya, itu nama-nama yang sama ya. Jadi Esanya bicara apa sih? Allah mengatakan aku ini Esa. Kita mengatakan ya amin. Esa dalam hal apa? Esa satu dalam hal hakikatnya. Dalam hal esensinya. Dalam hal zatnya. Satu. Tidak ada yang lain. Satu aja. Lalu tiga ini dalam hal apa? Yang adalah Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Dalam hal apanya? Dalam hal pribadinya. Belum saat yang tadi. Sehingga kita kenal Bapa itu sebagai pribadi yang pertama. Anak Yesus pribadi yang kedua. Roh Kudus sebagai pribadi yang ketiga.
Ya, jadi dari cara Allah memperkenalkan dirinya meskipun dia tidak memperkenalkan secara eksplisit bahwa aku ini Tritunggal, tapi dari cara dia memperkenalkan dirinya, dia telah memakai bapak-bapak gereja untuk mengenalkan Tritunggal kepada orang-orang percaya. Tunggal dalam hal apa? Dalam hal esensinya, dalam hal zatnya, hakikatnya, satu. Tapi trinya dalam hal pribadi Bapa sebagai pribadi pertama, Yesus sebagai pribadi yang kedua, Roh Kudus sebagai pribadi yang ketiga. Sehingga definisi atau formulasi dari Allah Tritunggal adalah satu hakikat, satu zat, satu esensi. Tapi di dalamnya ada tiga pribadi. Ya. Jadi Allah Tritunggal sekali lagi adalah satu hakikat, satu zat, satu esensi yang di dalamnya itu ada tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka dalam diri Allah hanya ada satu hakikat Allah yang tak terbagi-bagi, satu yang tak terbagi. Tetapi di dalam satu yang tak terbagi itu ada tiga pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga ini sangat berbeda dengan triteisme. Karena kalau triteisme itu adalah tiga hakikat, tiga pribadi. Hakikatnya pisah-pisah. Bapa punya hakikat, Anak punya hakikat, Roh Kudus punya hakikat. Tapi kalau Tritunggal tidak. Bapa, Anak, Roh Kudus ada di dalam satu esensi, dalam satu zat, dalam satu hakikat yang sama. Tapi di dalamnya ada tiga pribadi yang berbeda. Sehingga kita bisa mencoba mengerti tentang bagian ini dengan melihat akan segitiga ini, saudara ya. Ini boleh menolong kita ya, di dalam keterbatasan pengertian kita, boleh menolong kita terhindar dari kesesatan-kesesatan tentang Tritunggal ya. Tritunggal adalah satu hakikat, tiga pribadi. Satu hakikat dalam hal apa? Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Bukan tiga Allah itu, coba perhatikan Allahnya di tengah cuma satu. Bapa adalah Allah, Anak Allah, Roh Kudus Allah. Ingat di tengahnya satu Allah itu, bukan tiga Allah itu ya. Jadi tiga pribadi itu menunjuk pada satu Allah. Tapi perhatikan, Bapa itu bukan Anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Jadi ini dalam keterbatasan pengertian kita, segitiga ini boleh menolong kita ya. Sehingga kita tidak lagi berdoa, Bapa engkau mati di salib. Karena Bapa bukan Yesus. Kita tidak lagi berdoa, Tuhan Yesus Bapa kami yang di surga. Karena Yesus bukan Bapa. Enggak ya. Ya ini Tritunggal ya, satu formulasi ya yang boleh menolong kita untuk mengerti ya meskipun tidak secara tuntas. Satu Allah, satu esensi Allah. Tapi ada tiga pribadi yang berbeda. Ya, Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, bukan tiga Allah, tapi satu Allah. Lalu mungkin saudara tanya, kenapa sih kok mesti ada pakai istilah hakikat lah, pribadi lah gitu ya. Bukankah istilah itu tidak ada di dalam Alkitab? Memang istilah itu tidak ada di dalam Alkitab, tapi istilah itu perlu untuk gereja. Karena gereja pada waktu itu saudara sedang menghadapi satu gelombang pengajaran sesat tentang Tritunggal yang luar biasa. Ya, luar biasa banyak penyesatan tentang Tritunggal itu ya. Sehingga gereja perlu membuat satu formulasi untuk apa ya, membentengi gereja supaya paling tidak tersesat dengan konsep-konsep Tritunggal yang beredar pada waktu itu. Herman Bavinck dia menjelaskan tentang kata-kata hakikat dan pribadi itu ya. Jelaslah bahwa pengakuan iman Nisea dan Kalsedon yang memuat tentang Tritunggal itu ya, tidak bisa dianggap tidak bisa salah. Pengakuan iman buatan gereja bisa salah ya. Istilah-istilah yang digunakan oleh gereja dan teologinya seperti pribadi, hakikat, kesatuan hakikat, dan sebagainya tidak ditemukan dalam kitab suci.
tetapi merupakan hasil pemikiran yang secara bertahap harus diberikan oleh kekristenan kepada misteri tentang keselamatan ini. Harus diberikan ya. Kenapa harus diberikan? Gereja dipaksa untuk melakukan pemikiran ini oleh bidat-bidat yang muncul dan mengancam dari semua sisi. Baik yang di dalam maupun di luar gereja. Semua istilah dan pernyataan yang digunakan dalam pengakuan iman gereja dan dalam bahasa teologi tidak dimaksudkan untuk menjelaskan misteri yang dihadapi. Jadi hakikat, kesatuan hakikat, pribadi, istilah-istilah semacam itu menurut Bavinck itu bukan dalam hal untuk menjelaskan misteri ilahinya, tidak. Tetapi untuk apa? Untuk menjaga supaya tetap murni dan tak terganggu dari mereka yang ingin melemahkan atau menyangkalnya. Jadi tidak bisa tidak, istilah ini harus dipakai untuk membentengi kita dari konsep-konsep Tritunggal yang salah. Termasuk yang seringkali yang masih merajalela sampai hari ini ya. Tentang satu pribadi dengan 3 peran itu adalah satu konsep Tritunggal yang masih banyak diadopsi oleh berbagai gereja dan banyak orang Kristen. Tapi itu sebenarnya adalah salah satu ajaran Tritunggal yang sesat, yang sudah dinyatakan sesat sejak abad yang keempat, saudara. Ya, yang menyatakan Allah itu benar-benar cuma satu pribadi, cuma dia punya 3 peran. Waktu di PL dia sebagai Bapa, waktu nebus dia ganti sebagai Yesus, waktu dia setelah naik dia turun dia ganti lagi Roh Kudus. Itu konsep Tritunggal yang sesat, yang sudah dinyatakan sesat bahkan pada abad yang keempat oleh sidang gereja. Ya. Justru untuk menjaga gereja dari penyesatan-penyesatan itu, maka dipakailah istilah hakikat dan pribadi. Ketika Allah mengatakan, aku ini Esa, maka untuk yang Esa ini dikenakan hakikat. Esensi, zat, satu Esa, tidak ada yang lain. Tapi begitu bicara 3, Bapa, Anak, Roh Kudus, maka dilekatkan kata pribadi. Jadi 1 hakikat, 3 pribadi. Nah, untuk memperjelas bagian ini, saudara, saya paling senang untuk mengutip dari pengakuan iman Athanasius ya. Pengakuan iman Athanasius adalah pengakuan iman yang berbicara Tritunggal yang paling panjang dari pengakuan iman yang lain. Pengakuan iman itu banyak ya. Seringkali kita cuma taunya pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli itu salah satu dari banyak pengakuan iman. Ada Nisea, ada Chalcedon, ada Athanasius. Dan masih ada yang lain ya. Dan saya akan mengutip tentang Tritunggal ini dari beberapa ayat dalam pengakuan iman Athanasius. Ya. Mulai dari ayat 3 ya. Tetapi iman Am itu artinya universal, itu iman dari semua orang Kristen di seluruh dunia adalah ini. Bahwa kami menyembah satu Allah, ingat ya, satu Allah yang kita sembah bukan 3 Allah ya. Satu Allah dalam Tritunggal dan Tritunggal dalam kesatuan. Jadi ayat 3 ini menekankan, orang Kristen, Allah kita bukan 3, 1. Ya, ayat 4. Tidak ada percampuran pribadi-pribadi ataupun pemisahan zat. Bapa, Anak, Roh Kudus tidak campur aduk, enggak. Tetap 3 pribadi yang berbeda. Tapi pada waktu kita ngomong 3 pribadi yang berbeda, ingat itu satu hakikat. Satu Allah, bukan 3 Allah. Dan tidak ada pemisahan hakikat, hakikatnya satu. Bicara kesatuan. Pribadi yang tidak bercampur, Bapa tidak campur Yesus, Yesus tidak campur Roh Kudus. Itu tentang pribadi yang tidak bercampur, tapi tetap dalam satu hakikat yang tidak terpisahkan. Ayat 5, karena pribadi dari Bapa adalah satu, dari Anak adalah pribadi yang lain, dan dari Roh Kudus adalah pribadi yang lain. Jadi kita tidak bisa lagi mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, Bapa adalah Roh Kudus adalah Yesus, tidak bisa lagi. Karena pribadi dari Bapa adalah satu, dari Anak adalah pribadi yang lain, dari Roh Kudus adalah pribadi yang lain. Tapi ingat, dalam satu hakikat Allah, bukan 3 Allah.
Tetapi dari Bapa, dari Anak, dari Roh Kudus ada satu keilahian. Kemuliaan yang sama. Dan kuasa yang berdaulat yang sama kekalnya. Yaitulah hakikat. Ya. Semua sifatnya sama ya. Jadi 3 pribadi dalam Tritunggal itu tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, saudara ya. Semua punya sifat yang sama persis. Bahkan kehendaknya sama persis. Yang tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Karena mereka satu hakikat ya. Satu zat, satu esensi. Ayat yang ke-7. Apa adanya Bapa itu, demikian juga dengan Anak dan juga Roh Kudus. Bapa tidak diciptakan, Anak tidak diciptakan, Roh Kudus tidak diciptakan. Ini memerangi kesesatan Arianisme yang hari ini menjelma menjadi saksi Yehova. Yang mengatakan Anak itu dicipta oleh Bapa. Ya. Tapi dengan pengakuan iman Athanasius, kita dikuatkan. Bapa tidak dicipta, Anak tidak dicipta, Roh Kudus tidak dicipta. Ayat 9. Bapa itu maha besar, Anak itu maha besar, Roh Kudus itu maha besar. Jadi semua punya sifat yang sama semua. Bapa itu kekal, Anak itu kekal, Roh Kudus itu kekal. Tetapi perhatikan, tidak ada 3 yang kekal, tapi 1 yang kekal. Jadi pengakuan iman ini secara bergantian menekankan 3 tapi juga 1. 1 tapi 3. Selalu begitu ya kalau kita lihat kalimat-kalimat dari pengakuan iman Athanasius ini ya. Bapa kekal, Anak kekal, Roh Kudus kekal, tapi bukan 3 yang kekal, 1 yang kekal. Kenapa 1? Karena 1 hakikat, 1 esensi, 1 zat yang kekal itu. Ayat 12, demikian juga tidak ada 3 makhluk yang tidak dicipta. Juga tidak ada 3 yang maha besar. Tapi 1 yang tidak dicipta dan 1 yang maha besar. Ya, tadi dikatakan Bapa tidak dicipta, Anak tidak dicipta, Roh Kudus tidak dicipta. Bukan berarti ada 3 Allah yang tidak dicipta. Tidak. Tapi 1 Allah yang tidak dicipta. Yaitu 1 hakikatnya tadi itu ya. Ayat 13, dengan cara yang sama, Bapa adalah maha kuasa, Anak adalah maha kuasa, Roh Kudus adalah maha kuasa. Jadi semua sifat sama. Namanya sehakikat ya. Seesensi. Tetapi tidak ada 3 yang maha kuasa. Tetapi 1 yang maha kuasa. Demikian juga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi tidak 3 Allah loh, tapi 1 Allah. Jadi pada waktu pengakuan iman ini mengatakan Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus adalah Allah, langsung dikembalikan bukan 3 Allah, 1 Allah. Ayat 17, demikian pula Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Tapi tidak 3 Tuhan loh, tapi 1 Tuhan. Ini penting bagi kita saudara, ketika kita mengingatkan 3 pribadinya, segera pemikiran kita langsung kembali kepada yang 1 hakikat itu. Demikian pada waktu kita mengingat yang 1 itu, kita langsung mengingat yang 3 itu. Jadi, ingat 3, ingat 1, ingat 1, ingat 3. 19. Karena sebagaimana kami didorong seperti itu oleh kebenaran Kristen untuk mengakui setiap pribadi secara individu sebagai Allah dan Tuhan. Demikian pula kami dilarang oleh agama Am. Am itu artinya kekristenan yang sejati di seluruh dunia untuk mengatakan bahwa ada 3 Allah atau Tuhan. Jadi ini yang kita dapatkan dari pengakuan iman Athanasius yang boleh memperjelas tentang 1 itu apa, 3 itu apa ya. 1 itu zatnya, esensinya, hakikatnya yang tidak terpisah-pisah. 3 itu pribadinya. Selalu ditekankan Allah kita itu bukan 3 tapi 1. Tapi 1 itu di dalamnya ada 3 pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus. Begitu ingat 3, langsung ingat 1. Begitu ingat 1, ingat 3 pribadi ini. Dan demikian seterusnya ya. Lalu mungkin ada yang tanya, ada enggak ya 1 ilustrasi yang boleh membuat kita makin jelaslah tentang Tritunggal ini. Ada banyak ilustrasi yang dipakai saudara ya. Tapi tidak ada satupun ilustrasi yang sempurna. Karena Allah yang kekal, yang tak terbatas itu tidak mungkin disederhanakan dengan ilustrasi yang sederhana. Tidak bisa ya. Ada banyak ilustrasi, tapi tetap dalam ilustrasi itu akan ada banyak kekurangannya. Tidak ada ilustrasi yang sempurna
untuk benar-benar menggambarkan Tritunggal yang sempurna, tidak ada. Tapi paling tidak itu bisa menolong kita supaya tidak ada kekacauan bagaimana kita bisa mengerti yang satu hakikat tapi di dalamnya ada tiga pribadi itu. Misalnya saudara, ada orang yang menggunakan ilustrasi matahari. Matahari itu ada apanya? Ada sinarnya, ya, ada panasnya, dan ada gas heliumnya. Tapi satu matahari, bukan banyak matahari. Tapi ilustrasi ini ada kelemahannya, saudara. Apa kelemahannya? Kelemahannya yang pertama adalah sinar, panas, dan gas helium ini membentuk menjadi matahari. Nah, Tritunggal itu bukan ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, campur jadi Tritunggal. Bukan itu. Jadi Allah Tritunggal bukan hasil pencampuran tiga pribadi. Bukan loh, bukan ya. Bukan. Tapi kalau ilustrasi ini kita kritisi, jatuhnya seperti itu. Ya, memang tidak sempurna ilustrasi ini, saudara ya. Kelemahan ilustrasi ini apa lagi? Coba kalau tidak ada panas, tidak ada helium, cuma ada sinar. Bisa disebut matahari? Tidak bisa. Coba ada helium, tidak ada sinar, tidak ada panas. Tidak bisa disebut matahari. Tapi Tritunggal tetap Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah. Gitu ya. Itu kelemahan dari ilustrasi matahari. Meskipun ya secara sekilas bisa nolong kita lah. Bahwa mataharinya satu tapi di dalamnya itu ada panasnya, ada sinarnya, ada heliumnya. Ya secara sederhana boleh tolong kita. Tapi kalau dikritisi ya jelas tidak sempurna ilustrasi ini. Atau ilustrasi yang kedua tentang pohon. Pohon itu ada apanya? Ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya. Satu pohon. Tapi ada akar, ada batang, ada daun. Tapi juga tidak sempurna ya, sama tadi kelemahannya dengan ilustrasi matahari. Jadi pohon karena dibentuk dari tiga ini, ada akar, batang, daun, maka bisa disebut pohon. Tritunggal bukan hasil pembentukan dari tiga pribadi, bukan. Juga kalau cuma ada akar, tidak ada batang, tidak ada daun, tidak bisa disebut pohon dan seterusnya. Itu kelemahan yang sama, kritik yang sama terhadap ilustrasi pohon ini. Lagi-lagi ini hanya bisa menolong kita memberitahu, satu pohon itu satu loh, tapi di dalamnya ya ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya. Secara sekilas ya boleh menolong kita ya, tapi tidak untuk secara mendalam. Kalau begitu ilustrasi apa lagi yang biasa dipakai, saudara ya? Ini ilustrasi salak. Salak. Pernah makan salak? Pernah ketemu enggak dalam satu salak ya, sudah kupas, lalu di dalamnya ada 3 buah salak. Pada waktu saudara belum kupas, ya, belum buka salaknya, berapa salak? 1 salak. Ya, begitu dibuka, lalu saudara menemukan ada 3 buah, ya, yang masing-masing ada bijinya itu loh, ada 3. Tapi waktu saudara tutup kembali dengan kulitnya, berapa salak? 1. Tapi di dalamnya ada 3. Ya itu boleh menolong sedikit juga ya. Tapi ada kelemahannya juga. Ya. Jarang salak itu tiga bijinya di dalam, 3 buah di dalam itu benar-benar sama persis ukurannya. Kadang ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu ya. Ya lagi-lagi kalau mau secara detail pasti tidak sempurna ilustrasi salak. Atau ilustrasi perkalian. Seringkali kan kita diomongin begini. Alat Tritunggal itu udah masuk akal. Masa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Enggak ada itu. Jawabannya adalah perkalian. Betul, 1 tambah 1 tambah 1, 3. Bukan 1, tapi kamu mesti ingat 1 kali 1 kali 1, 1. Ada 3 1 yang berbeda. Tapi tetap 1. Ya ini ilustrasi yang sering saya pakai juga ya, perkalian ini. Bapa, Yesus, Roh Kudus, tetap satu Allah. Satunya adalah satu hakikat. Satunya Bapa, satunya Yesus, satunya Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda. Tapi tetap satu hakikat Allah, satu zat Allah, satu esensi Allah. Itu paling tidak bisa tolong kita ya. Hakikat itu apanya, pribadi itu apanya ya. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi kita orang Kristen
kita konsep Allah yang kita yakini, yang dimana Allah kenalkan dirinya kepada kita, itu bukan tunggal secara mutlak. Seperti konsep tauhidnya Islam atau Yudaisme atau beberapa sekte yang tadi, bukannya. Tapi juga bukan seperti konsep-konsep kekafiran dengan politeismenya, 3 Allah, bukan juga. Jadi kalau ada tuduhan, oh kok Tritunggal ini diadopsi dari kekafiran, salah. Tidak ada satupun agama-agama pagan yang punya Allah seperti Tritunggal, tidak ada. Kalau banyak Allah, ya. Tapi untuk yang satu hakikat, yang di dalamnya ada 3 pribadi, itu tidak ada sama sekali, saudara. Tidak ada sama sekali. Itu hanya ada dari Allah yang sejati yang kenalkan dirinya kepada kita melalui firman Tuhan. Jadi kalau kita ditanya Allah yang orang Kristen berapa? Berapa? 1. Tapi di dalam 1 itu ada 3 pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, Roh Kudus. Bukan 3 Allah, 1 Allah. Tapi 1, tapi di dalamnya ada 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi ingat, bukan 3 Allah, 1 Allah. Ya. Nah, kita perlu berhati-hati di zaman media sosial zaman sekarang, saudara ya. Yang saya temukan, yang anti Tritunggal itu banyak. Hati-hati ketika mengkonsumsi YouTube yang mengajarkan anti Tritunggal itu banyak. Meskipun pakai label Kristen, pendeta, gereja. Hati-hati. Beberapa yang saya catat adalah kelompok Oneness. Oneness Pentakostalism. Oneness ini yang saya katakan tadi ya. Mereka itu percaya Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus. Jadi benar-benar cuma 1 hakikat, 1 pribadi. Seperti konsep tauhid. Ya, seperti konsepnya Yudaisme. Jadi Bapa sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Roh Kudus. Jadi cuma 1 hakikat, 1 pribadi, itu Oneness. Oneness Pentakostalism. Ini tidak identik dengan gereja Pantekosta, ya, tidak. Meskipun beberapa tokohnya memang dari gereja itu, ya. Tapi tidak identik dengan semua gereja Pantekosta. Seadanya Pantekosta pasti Oneness, tidak, saudara ya. Tidak. Tapi itu namanya saja Oneness Pentakostalism. Ya. Tokohnya siapa? Bukan tokohnya ya. Atau YouTuber yang terkenal, Paul Zhang. Meskipun dia pendebat yang keras, tapi hati-hati, dia anti Tritunggal ya. Dia tidak percaya Tritunggal, dia Oneness. Joshua Tewuh, seorang apologet juga yang beberapa kali juga debat dengan Islam ya. Seorang yang sangat vokal, fasih bicara, Oneness juga dia. Anti Tritunggal juga dia. Yang di bawah itu Henry Tan. Itu juga kalau ngomong tuh keras sekali. Itu juga Oneness. Hati-hati. Yang tanpa ragi, atau siapa jemaat yang suka mengkonsumsi tanpa ragi. Itu juga anti Tritunggal. Itu juga mempublikasikan atau mempromosikan Oneness. Ya. Memang isi di tanpa ragi itu ya menarik ya, semacam kayak ada animasinya ya, ada pembahasannya gitu. Tapi hati-hati, YouTube tanpa ragi adalah Oneness. Ya. Unitarian juga ada banyak di YouTube ya, meskipun tidak sebanyak Oneness ya tokoh-tokohnya ya. Misalkan ada gereja, ini yang saya juga baru tahu ya. Ada namanya adalah Gereja Jagi, Jemaat Allah Global Indonesia. Ini di Jakarta kalau salah ya. Ini gereja Unitarian, saudara. Menolak Tritunggal. Ya. Benar-benar konsepnya seperti tauhid itu ya. Ya tokohnya itu ada Pak Arianto Nugroho. Juga di bawahnya ada yang namanya Franz Donald. Ya, juga waktu itu pernah debat juga ini ya dengan yang kelompok Trinitas ya.
Transdonal yang punya YouTube Warta Kabar Baik. Jadi saudara jangan ketika buka YouTube jangan terkecoh dengan judul atau nama-namanya ya. Tapi benar-benar teliti isinya. Ya. Teliti isinya. Ya ini beberapa menjadi catatan ya. Bagi yang suka mengkonsumsi, mengisi diri dengan materi-materi dari YouTube. Perhatikan banyak berkat di sana tapi juga banyak racun di sana. Mesti hati-hati. Ya. Termasuk dalam hal Tritunggal ya. Hati-hati dengan kelompok Oneness dan Unitarian. Jangan sampai pemikiran kita teracuni. Baik, itu yang bisa saya bagikan malam hari ini saudara tentang Allah Tritunggal. Memang saya sengaja untuk menyampaikan yang pokok saja, yang sederhana mungkin. Ya, supaya paling tidak ya, kita boleh mengenal lebih baik dan bisa terhindar dari penyesatan-penyesatan yang ada dari Allah Tritunggal. Jadi kalau kita kembali ke poin-poin saya di awal tadi ya. Kalau sudah pernah berdoa, Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, ya, yang menganggap Yesus adalah Bapa, stop berdoa seperti itu. Ya, itu salah, secara Tritunggal salah. Ya. Tapi bukankah di Yesaya 9 ayat 5, Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal. Bapa yang kekal dalam Yesaya 5 itu bukan menunjuk pada pribadi Allah Bapa, bukan. Bapa yang kekal itu dalam pengertian sumber dari segala sumber. Jadi tidak menunjuk pada pribadi Allah Bapa ya. Kalau pernah berdoa, Bapa kami bersyukur karena Engkau telah rela mati. Ya, setelah mengerti Tritunggal tidak lagi berdoa seperti itu. Karena itu salah. Meskipun hatinya benar sih, tulus ya. Tapi itu salah secara doktrin Tritunggal. Juga menyanyikan lagu-lagu yang berbau kesalahan Tritunggal juga kita tidak lagi lakukan ya. Ya kiranya boleh menolong kita. Oke, saya berhenti di sini, saudara sekalian. Silakan kalau ada yang mau bertanya, memperjelas, silahkan. Kalau ada yang kurang jelas, mesti tanya ya, supaya kita bisa tahu dengan lebih jelas lagi. Yang dari Zoom, silakan kalau ada yang mau chat. Ya, Musa. Ya, Ini silakan. ada pertanyaan di chatnya Zoom. Mengenai nama Tuhan yang disembah orang Israel adalah YHWH, berarti orang Kristen harus menyembah YHWH atau Yahweh, bukan Allah, karena Allah itu yang disembah orang Arab, Islam yang dari kata ilah. Oke, ya ini sebenarnya topik yang lain ya, ini tentang Yahweisme ya. Tapi tidak apa-apa, saya jawab ya. Yang pertama, saudara, YHWH, huruf Ibrani kuno, itu tidak ada vokalnya. Dan penyebutan YHWH yang benar, itu sudah hilang begitu lama. Jadi orang Yahudi sampai hari ini, tidak ada yang bisa pasti bagaimana menyebut YHWH itu. Karena ada beberapa kemungkinan Yahweh salah satunya, tapi bukan satu-satunya kemungkinan itu. Karena berbagai huruf itu bisa masuk di tengah-tengah itu. Mengapa penyebutan itu bisa hilang? Karena orang Yahudi itu sangat takut dengan hukum Taurat yang mengatakan apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sehingga ketika mereka bertemu dengan YHWH, mereka langsung mengganti dengan yang lain sudah. Karena ketakutan. Sehingga itu terjadi generasi demi generasi sampai mereka kehilangan penyebutan yang benar seperti apa. Bahkan saya punya rekan yang sempat ke Israel, menanyakan langsung, Yahweh itu sebutannya bagaimana? Tidak tahu mereka. Hanya orang-orang Kristen Indonesia saja yang pede dan mengatakan pasti Yahweh. Tapi itu bukan satu yang mutlak pasti itu ya. Jadi pertama penyebutan YHWH, bagaimana menyebutnya sampai hari ini tidak tahu yang benar itu seperti apa. Lalu kata Allah. Siapa bilang kata Allah itu menunjuk pada Allahnya orang Islam?
Allah bagi kekristenan itu bukan nama, saudara. Bukan nama. Ya masalah al-ilah segala macam itu sudah panjang banget penjelasannya. Tapi saya ingin pastikan bahwa Allah dalam perspektif orang Kristen bukan nama. Apakah kemudian pihak Islam mengatakan itu namanya terserah. Tapi dalam kekristenan kata Allah itu bukan nama pribadi, bukan. 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 Buktinya apa? Buktinya kata Allah itu sudah jauh dipakai oleh orang Kristen Arab sebelum Islam masuk. Islam kan baru di abad 6, abad 7. Di Arab itu sudah ada kekristenan sejak abad-abad yang jauh sebelum itu. Dan orang Kristen Arab sebelum Islam masuk sudah memakai kata Allah. Jadi kalau kita punya pemikiran Allah itu adalah nama sesembahannya orang Islam, tidak, saudara. Karena kata itu telah dipakai oleh orang Kristen di Arab dan itu tidak menunjuk pada nama pribadi. Kalau YHWH, nama pribadi ya, itu nama pribadi Allah. Nah, tapi juga tidak ada keharusan kita untuk menyebutnya dengan YHWH, ya. Tidak ada keharusan. Boleh, tapi tidak harus. Dan tidak ada pengaruh keselamatan tentang menyebut nama Allah itu tidak ada pengaruh keselamatannya. Jadi mungkin saya klarifikasinya seperti itu ya. Jadi bagaimana menyebut nama Yahweh sedangkan kita tidak pernah bisa tahu Yahweh itu benar-benar yang sebenarnya dari penyebutan Yahweh. Yang kedua tadi, Allah bagi kita orang Kristen bukanlah nama pribadi. Ya, karena kata itu telah dipakai oleh orang Kristen Arab jauh sebelum Islam masuk. Ada yang lain? Mau nanya Musa. Ya. Di Ibrani pasal 2 ayat 11, saya bacakan ya. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Nah ini konteksnya berarti Tuhan Yesus ya Musa ya? Iya pastinya. Berarti yang tadi Musa bilang kan tadi Tuhan Yesus Allah Bapa. Berarti kalau lihat dari ayat ini berarti Tuhan Yesus itu saudara kita. Begitu ya? Yesus tuh dalam kaitan dengan kita itu kan memiliki banyak relasi ya. Dia pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan, kita hamba. Dia pernah menyebut dirinya sebagai apa lagi? Sahabat, kita sahabatnya. Dan dalam bagian itu dia menyebut kita saudara, iya. Jadi relasi kita dengan Yesus itu dalam berbagai relasi. Tidak dalam satu relasi. Ya. Pasti bukan. Iya. Iya. Betul. Jadi saya pernah beberapa kali di gereja waktu di Jawa itu kaum mudanya itu coba-coba gaul ya. Jadi nyebut Yesus dengan babi Yesus. Saya lupa di gereja mana itu. Jadi remaja-remajanya gaul banget supaya kelihatan gaul nyebut Yesus bukan Tuhan Yesus tapi babi Yesus. Babi, Bapak. Itu pasti karena konsep itu tunggalnya yang salah itu. Yesus disebut sebagai Bapak. Jelas kalau dalam relasi dia sahabat kita, dia saudara kita, tapi dia bukan Bapak kita. Lagi Musa. Iya. Di Matius pasal 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, dalam kaitannya dengan doa, berarti seseorang tidak akan bisa langsung berdoa kepada Allah Bapa tanpa melalui Yesus ya, Musa. Kalau konteks begini kan artinya kita sebagai orang Kristen kan tentunya berdoa selalu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu apakah ayat ini meneguhkan bahwa seseorang walaupun sudah ditebus, diselamatkan, dia tidak bisa ucuk-ucuk datang langsung ke Allah Bapa tanpa melalui Yesus? Apakah konteks di sini kan Allah Bapa hanya berkenan kepada Yesus saja? Apakah kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus tidak bisa tanpa Yesus, perantaraan Yesus, ucuk-ucuk datang langsung kepada Allah Bapa? Konsepnya adalah doa kita itu hanya bisa didengar oleh Bapa itu semata-mata karena pengorbanan Yesus. Kalau Yesus tidak korbankan korban dirinya untuk kita, kita tidak punya akses ke Bapa.
Karena itu Yesus dikatakan sebagai satu-satunya pengantara antara kita dengan Allah, itu dia. Jadi kalimat doa yang mengatakan dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa itu artinya adalah Tuhan aku bersyukur aku bisa berdoa kepadamu. Itu semua karena jasa pengorbanan Yesus. Kalau Yesus tidak datang, dia tidak mati, dia tidak menebus aku tidak bisa doa aku didengar sama Tuhan, tidak bisa. Tapi apakah berarti kita mesti doanya tidak bisa langsung ke Bapa? Tuhan Yesus tolong sampaikan ke Bapa, tidak juga seperti itu. Tidak juga seperti itu. Hanya kita boleh langsung ke Bapa, tapi dalam pengertian aku boleh datang ke Bapa itu semata-mata karena Yesus telah datang korbankan dirinya menebus aku, mengharmoniskan aku dengan Bapa, sehingga aku boleh nyebut dia sebagai Bapa. Konsepnya mestinya seperti itu ya. Secara otomatis lah ya. Arti kita ini kan berdoa kepada Allah Bapa gitu ya. Iya. Tuhan secara otomatis langsung menjadi pengantara kita dengan Allah Bapa. Otomatis ketika kita benar-benar percaya Yesus, otomatis akses kita langsung ya. Karena pengantara kita Yesusnya, langsung. Dan doa-doanya kan boleh tidak kita doa kepada Bapa? Boleh. Boleh tidak kita doa kepada Yesus? Boleh. Boleh tidak kita doa kepada Roh Kudus? Boleh. Karena mereka satu esensi kok. Mereka kan bukan bertingkat-tingkat. Tapi satu esensi yang sama, jadi boleh. Saya berpikir gini Musa, kan kita ini manusia yang memang sudah ditebus, tetapi kan kita terus dalam proses pengudusan. Nah, di saat kita berdoa kepada Allah Bapa, tentunya ada pengantara kita, begitu. Jadi, jikalau tidak ada pengantara itu, Allah langsung melihat kita secara langsung. Murka kan selalu muncul murkanya. Karena Rasul Paulus kan bilang tidak ada seorang pun yang mencari Allah, tidak seorang pun yang benar, begitu. Memang kita ditebus dan terus dikuduskan, tetapi Tuhan terus berkesinambungan itu menjadi pengantara kita dengan Allah Bapa sampai kita berjumpa dengan Dia. Betul. Nah, apakah doa kita itu dalam proses itu semua? Iya, jadi begitu kita percaya, kan kita dikatakan masuk ke dalam Kristus kan. Sehingga Paulus seringkali memakai frasa di dalam Yesus, di dalam Yesus, di dalam Yesus. Jadi kita yang percaya itu termasuk di dalam Kristusnya. Jadi setiap kali Allah lihat kita, dia pasti lihat Kristus lebih dulu. Loh, kita di dalam Yesusnya kok. Ya seperti kita dalam gedung ini lah ya. Jadi kalau orang luar mau lihat kita, dia pasti lihat gedungnya dulu. Baru lihat kitanya, kan kita di dalamnya. Kita dengan Bapa juga begitu. Jadi waktu kita di dalam Yesus, Bapa lihat kita. Yang pertama dia lihat bukan kita, tapi Yesusnya. Yesus yang telah benarkan kita, Yesus yang telah mengampuni kita, Yesus yang telah menguduskan kita. Itulah syukur kita sebagai orang Kristen. Ya, jadi memang Yesus itu pengantara kekal bagi kita, ya. Tapi bukan berarti begini. Kita ini waktu percaya di dalam Yesus ya. Nanti waktu dosa kita keluar dari Yesus lagi. Ini masuk lagi. Bukan seperti itu konsepnya. Bukan keluar masuk ya. Sekali kita masuk, maka selama-lamanya kita masuk. Nah di dalamnya inilah proses pengudusan itu terjadi. Jatuh bangun kita itu ada di dalam Yesusnya, bukan di luar Yesusnya. Asal kita sudah sungguh-sungguh percaya pastinya ya. Kalau kita sudah sungguh percaya, kita pasti sudah masuk di dalam Yesus. Dan proses pengudusan itu terjadi di dalam Yesusnya. Bukan di luar Yesusnya. Juga bukan keluar masuk seperti itu. Sehingga pastilah, ya setelah dalam proses pengudusan itu doa kita pasti didengar oleh Tuhan pasti. Artinya di dalam berdoa juga tentu kita harus berpikir ya Musa ya. Karena kalau kita punya pemahaman tentang Kristus yang salah, berarti kita bisa berdosa jadinya. Ya. Karena iya, diri saya tidak butuh Yesus, karena saya Yesus kan sudah bagiannya sudah menebus saya, ini sudah selesai nih. Saya tidak perlu Yesus, saya sudah langsung ke Allah Bapa begitu. Ya. Artinya konsep yang salah pun dalam doa bukan bisa membuat orang itu semakin sadar, tapi bisa ya dalam tanda kutip bisa menghujat Tuhan di dalamnya. Apakah seperti itu Musa ya? Iya. Kehidupan doa seseorang, konsep doa seorang itu tidak mungkin terlepas dari konsepnya tentang Tuhan. Karena dia berdoa kepada Tuhan. Konsep yang salah tentang Tuhan akan pengaruhi cara dia doa, akan pengaruhi konsep dia doa, pasti. Konsep doa bahkan kehidupan praktis kita itu tidak pernah lepas dari konsep kita tentang Tuhan ya. Jadi kalau konsep
Tuhannya salah, pasti akan pengaruhi konsep doa, pasti akan pengaruhi cara doa. Termasuk yang Hoyan ingatkan tadi juga betul ya. Jadi Kristus bukan hanya menebus kita selesai, tidak ya. Tapi dia terus menjadi pengantara kita secara kekal. Bahkan waktu kita doa dan mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, itu bukan kalimat mutiara, itu bukan kalimat apa ya, mantra, bukan ya. Tapi itu waktu kita nyebut dalam nama Tuhan Yesus aku doa, itu artinya kita menyadari bahwa doa kita ini bisa didengar, itu semua karena pengorbanan Yesus. Sehingga doa kita seringkali kita akhiri dengan kalimat dalam nama Tuhan Yesus aku doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Itu udah boleh sekedar kalimat lip service loh ya. Itu adalah satu kalimat yang memiliki pengertian bahwa aku boleh doa, doaku boleh didengar, itu semua karena jasa pengorbanan Yesus. Mana yang lebih tepat menyebut hakikat substansi nama Allah itu tunggal dengan maksud tidak ada kesan ada tiga Allah. Menyebutnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, atau menyebut Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada masalah. Yang penting kan konsepnya ya. Meskipun orang nyebut Allah, Anak tanpa Allah, Roh Kudus tanpa Allah, justru bahaya juga. Nanti jatuhnya bisa ke saksi Yehova dong. Kalau mau kritis ya, oh anak, kan cuma anak, dicipta ya, bahaya juga. Jadi tetap bisa pakai ya. Bisa pakai, yang penting konsepnya ya. Kita mau pakai Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, tapi kan kita diingatkan, itu tiga pribadinya. Tapi begitu kita ingat tiga pribadinya, kita langsung ingat itu satu hakikat Allah, satu esensi Allah, satu zat Allah. Jadi untuk menghilangkan tiga kesan itu adalah tadi, begitu kita ingat yang tiga, langsung ingat yang satu. Bahwa tiga ini bukan tiga Allah, tapi satu hakikat, satu zat. Tapi pada waktu ingat satu zat, ingat di dalamnya ada tiga pribadi yang berbeda. Terlalu begitu ya, cara kita menggumulkan akan Tritunggal mesti seperti itu. Musa, ini dalam hal doa juga Musa. Kalau kita kan, apakah ini salah enggak ya kalau kita berdoa, yang selalu kita imajinasikan pada saat berdoa kepada Yesus itu tentang apa yang pernah kita lihat tentang Yesusnya gitu loh. Kayak misalnya Yesus disalib, yang terbayang ya, yang mungkin kita sering lihat ya di dalam film tentang Yesus. Yesus yang maunya kita berdoa kepada Yesus yang terbayang di dalam pemikiran kita seperti itu sosoknya gitu loh. Apakah itu sesuatu yang salah enggak Musa? Baru untuk Bapa dan Roh Kudus ini kita kadang kesulitan dalam memikir sepertinya berdoa kepada Bapa itu seperti sesuatu yang abstrak gitu loh, yang tidak bisa kita bayangkan. Jadi ini bagaimana menurut Musa dalam hal seperti itu? Kalau kita berusaha konsentrasi lalu membayang-bayangkan, sengaja membayang-bayangkan Yesus seperti ini, wajahnya seperti ini, hidungnya seperti ini, rambutnya seperti itu, salah. Karena kita tidak pernah tahu wajah Yesus yang sebenarnya seperti apa. Loh, itu kan lukisan. Yang lukisan berdasarkan imajinasi seseorang yang mencoba membayangkan Yesus sebagai yang pribadi lemah lembut kayak apa ya, seperti itu. Tapi wajah aslinya kita nggak tahu. Jadi kalau kita maksudnya begini, kalau kita sengaja untuk doa dalam meditasi berkonsentrasi membayangkan Yesus ada di hadapan kita, wajahnya seperti itu, salah. Tapi kalau itu semacam bayangan-bayangan sekedar lewat karena apa yang pernah kita nonton dari film, ya itu tidak bisa kita hindari. Tidak apa-apa. Asal bukan sesuatu yang diusahakan ya. Bukan sebagai sesuatu yang kita konsentrasikan, oh Yesus seperti ini, bukan itu. Tapi kalau pas kita doa kepada Yesus, kita terlintasnya Yesus yang seperti itu ya, Tuhan Yesus tidak mungkin salahkan kita karena yang kita tonton seperti itu Yesusnya. Asal kita tidak sengaja seperti itu. Ya, jadi lebih baik sih ya tidak usah membayangkan, tidak usah bayang-bayangin ya. Jadi lebih berdoanya lebih bersifat konsep Iman. aja. Ya. Konsepnya kita Bapa itu seperti apa? Ya. Yesus itu yang Ya, menebus dosa kita. Lebih ke pribadinya lah, bukan bentuk wajahnya, bukan. Lebih pada pribadi karyanya, dan itu yang kita boleh naikkan sama Tuhan. Ya. Oke. Ya. Oh, pakai ilustrasi. Ya tadi ilustrasi. Pakai ilustrasi, kalau mau mudah pakai ilustrasi. Karena anak dijelaskan hakikat pribadi, nggak ngerti.
Ya nggak ngerti. Jangan anak-anak kita seringkali nggak ngerti apa itu. Jadi pakailah ilustrasi. Meskipun ilustrasi tidak ada yang sempurna, tapi pakailah ilustrasi ya. Boleh pakai tadi matahari, pohon, atau buah salak, atau perkalian. Boleh. Yang penting tekankan, bukan 3 Allah loh, Allah kita. Itu paling penting ya. Paling penting, tekankan Allah kita bukan 3 Allah loh. Tapi kita percaya Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi ingat bukan 3 Allah loh. Ya, jelaskan ilustrasinya. Ya, kalau perlu beli buah salak, praktekkan langsung ya. Beli buah salak yang kira-kira isinya 3 gitu ya. Yang kira-kira isinya sama-sama gede begitu. Kasih tahu anak, ini salak berapa? 1, buka. Buka. Ini salak, ini salak, ini salak. Berapa? 3. Masukkan lagi. Tutup. Berapa salak? 1. Ya itulah Tritunggal, kira-kira begitu ya. Jadi Bapa, salak pertama Bapa, salak kedua Anak, salak ketiga Roh Kudus. Ya, tapi kalau dimasukkan ditutup lagi, berapa salak? 1 salak, bukan 3 salak. Pakai ilustrasi ya, kalau mau jelaskan ke anak, pakai ilustrasi, itu bisa sangat menolong. Tapi ilustrasi selalu berakhir dengan makna. Jangan cuma cerita salak, tapi tahu maknanya apa begitu ya. Tekankan bahwa 3 pribadi ini 1 Allah begitu, bukan 3 Allah. Ya, pakai ilustrasi. Untuk Allah Roh Kudus, bayangan kita seperti roh atau makhluk halus atau bayangan, tidak usah dibayangkan. Tidak usah dibayangkan ya, roh kok dibayangkan, roh itu tidak ada wujudnya, tidak bisa dibayangkan. Kalau roh yang bisa dibayangkan tuh film Ghostbuster itu bukan, itu Ghostbuster itu, yang ada asap putihnya itu. Jangan bayangkan roh seperti itu ya. Roh itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dibayangkan ya, tidak usah dibayangin. Belum ada yang tanya begini, percaya Tritunggal, tidak percaya Tritunggal pengaruh keselamatan atau enggak? Kok saya yang tanya, ayo jawab. Jawab. Dari tanya saya yang tanya. Mempengaruhi keselamatan tidak? Kalau ngomong mempengaruhi keselamatan, berarti kalau konsep Tritunggal salah pasti masuk neraka. Kalau ngomong tidak mempengaruhi keselamatan, itu ngapain belajar Tritunggal? Ya percaya aja satu, yang benar-benar satu, aman sudah. Jawabnya gimana? Jawabannya mesti bertingkat ya. Keselamatan, Alkitab mengatakan apa? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Titik. Tapi ingat, Roh Kudus yang di dalam kita itu akan mendorong kita untuk mengenal Dia lebih benar. Jadi orang yang benar-benar ada Roh Kudus, ketika mungkin awalnya konsep Tritunggalnya salah, ya, seperti satu pribadi dengan 3 perwujudan, ya, atau seperti konsepnya tauhid segala macam. Setelah diberitahu, dijelaskan dengan baik, orang yang ada Roh Kudus itu pasti dituntut Roh Kudus untuk mengerti, menerima. Tapi kalau ada orang yang mengaku percaya Yesus, sudah dijelaskan tentang Tritunggal sejelas mungkin data-data dari Alkitab, tapi terus melawan, itu menjadi tanya besar. Benarkah ada Roh Kudus di dalam orang itu? Karena Roh Kudus itu menuntun kepada kebenaran. Ya, tapi kita tidak bisa langsung menjudge masuk neraka ya. Tapi itu menjadi pertanyaan besar. Ilustrasi Allah Tritunggal yang tepat seperti apa? Tidak ada yang paling tepat. Karena yang sempurna tidak mungkin diwakili dengan ilustrasi yang tidak sempurna. Jadi bisa pakai beberapa ilustrasi yang saya contohkan tadi, meskipun tidak sempurna. Tentu pakailah dengan siapa yang dihadapi ya. Apakah anak ataukah orang yang kritis. Kalau orang yang kritis ya, kalau matahari bisa dibantah, kalau tanaman bisa dibantah. Ya cobalah pakai buah salak, cobalah pakai yang kali-kali itu. Meskipun dalam ilmu matematika itu ada yang mengkritisi juga. Karena dijelaskan definisi perkalian itu apa, segala macam guys. Tapi ilustrasi memang tidak ditujukan untuk detail ya. Bahkan di dalam kita belajar Alkitab, perumpamaan atau ilustrasi itu bukan ditujukan untuk diartikan detail. Enggak. Tapi ilustrasi diberikan untuk menggambarkan sesuatu, satu poin aja.
tidak kepada banyak poin. Jadi tidak ada satu ilustrasi yang paling tepat untuk menggambarkan Tritunggal, tidak ada. Karena dia itu tak terbatas, tidak mungkin di-press dalam satu ilustrasi kecil yang terbatas, tidak bisa. Tapi beberapa ilustrasi bisa menolong kita untuk mengerti bagaimana sih satu dalam tiga, tiga dalam satu itu. Oke, tidak ada ya, kita tutup dalam doa. Sama-sama kita berdiri. Seperti biasa di akhir, selalu mengingatkan kita belajar, bukan hanya belajar Allah sebagai objek ya, tapi kita belajar Allah sebagai subjek yang waktu dia kenalkan dirinya kepada kita, kita berespon untuk memuliakan dia ya. Jadi from theology to doxology, dari teologi kita memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Betul Tuhan, kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah Tritunggal melalui pewahyuan-Mu dalam Alkitab. Kami mengagumi akan Engkau yang tak terbatas, yang tak terpahami dalam kelemahan kami sebagai manusia. Tapi kami mengimani apa yang Engkau nyatakan, bahwa Engkau adalah Trinitas, Engkau Tritunggal yang mulia, yang sempurna, yang patut kami puji, kami muliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan apa yang kami sama-sama pelajari malam hari ini membuat kami semakin kagum akan Engkau yang tak terselami, yang tak terpahami, tapi juga ada pribadi yang sangat dekat dengan kami. Engkau yang begitu mulia, yang begitu sempurna, yang melampaui akan akal pikiran kami, tapi Engkau begitu mengerti kami. Kami sungguh mengagumi Engkau dan kami membacakan seluruh hidup kami kepadamu. Tolonglah kami yang boleh semakin mengenal Engkau. Hindarkan kami dari penyesatan-penyesatan yang ada dan mampukan dengan pengenalan yang lebih baik, membuat kami makin mengagumi Engkau, memuliakan Engkau, baik lewat pujian kami maupun lewat hidup kami. Puji namamu, kami mengakhirkan kelas ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.